Perkenalkan, nama saya Maria Eunike Purba. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Secara garis besar, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu. Adapun penerapan dari segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan dari peserta didik. Berikut adalah praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di dalam sekolah. Kasus yang pertama adalah peserta didik tidak ikut baris pada saat apel pagi. Dan berikut saya tayangkan video tentang skenario penerapan restitusi. Kamu siapa sayang? Oke, apa masalah kalian tadi? Sehingga kalian dipanggil sama guru gak baris. Kamu karena sama gak baris juga. Oke, sekarang Miss mau tanya, apa alasan kalian tidak baris? Karena takut dipanggil ke depan. Kenapa takut dipanggil ke depan? Kenapa malu sayang? Karena cabut. Kapan kamu cabut? Hari Senin. Sekarang Miss mau tanya, cabut itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Kamu tahu itu perbuatan tidak baik. Jadi kenapa itu dilakukan aku? Kenapa saya? Diajak. Siapa yang ngajak kamu? Radit. Kamu siapa yang ngajak nak? Radit juga. Radit itu teman sekelas kalian? Iya. Oke. Sekarang misalnya, kamu tadi bilang bahwasannya cabut itu adalah hal yang tidak baik, ya kan? Tapi kamu mau diajak sama teman kamu, kenapa gitu nak? Apa alasan kamu? Kamu ngapain emang? Cabut kamu mana? Main biliar. Tugas kamu di sekolah apa? Belajar. Belajar cabut. Jadi belajar apa aku? Mencari ilmu. Jadi jangan, Miss mau tanya dulu. Kamu tahu itu hal yang tidak baik. Sekarang gini, setiap manusia pasti punya yang namanya kesalahan. Miss juga ada kesalahan Miss. Makanya Miss manusia, kita manusia pasti punya salah. Tapi kita mau belajar dari kesalahan kita. Jangan kalau sudah salah, diulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau salah, berubah jadi yang lebih baik. Paham? Oke, sekarang Miss mau tanya, kamu akui itu kesalahan kamu? Itu suatu kesalahan apa enggak? Kesalahan Miss. Pertanyaan Miss, kita sudah buat yang namanya kesepakatan kelas? Kapan? Kemarin kan? Yes, oke. Apa isi salah satu dari kesepakatan kelas kita? Tidak boleh cabut. Nah, dalam arti tidak boleh cabut, kamu tidak baris itu juga cabut, tidak upacara itu juga cabut. Berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita kan? Ya kan? Kesepakatan kelas itu siapa yang buat? Nah, kita semua kan? Bukan dari Miss, bukan hanya dari kamu, tapi kesepakatan kita satu kelas. Jadi kalau misalnya kamu melanggarnya, kamu perlu ada konsekuensi. Berapa kali kemarin Miss bilang batasnya? Nah, berapa saya? 2 kali. Kalau lebih dari kamu sudah 1 kali. Artinya, apabila lebih dari 2 kali kamu melakukan hal yang sama, maka kamu akan dikasih konsekuensi. Sekarang apa yang kamu lakukan ke depannya sehingga kamu tidak berbuat salah lagi? Kamu sayang berubah. Kamu berubah jadi apa? Berubah jadi anak baik, tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Itu ya nak, janji ya. Kamu bukan janji pada Miss, tapi kamu berjanji
daripada diri kamu sendiri. Tadi dimarahin sama Mbak Sadana? Enggak kan? Kamu merasa tertekan kan sampai nangis kan? Bagaimana? Coba bandingkan tadi pada saat Kak Sadana marah-marah dengan hal yang Miss lakukan, di mana yang lebih enak? Yang Miss lakukan. Kalian merasa tidak terbebani, iya, tidak merasa sangat sedih gitu ya. Nah, tapi bukan berarti karena Miss seperti ini kalian bisa suka hati. Tetap kamu harus berubah dari diri kamu sendiri. Paham? Oke, janji Miss. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Arahap, kelas 7D. Kesalahan saya cabut. Saya merasa sangat lega dengan tindakan Miss Maria yang menasehati kami tanpa marah-marah, sehingga kami tidak merasa terbebani. Dan saya berjanji dari diri sendiri tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar kesepakatan di kelas kami. Oke. Jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi ya. Paham? Miss. Paham. Oke, masuk ke dalam kelas kamu. Makasih, Oke. Kasus yang kedua adalah peserta didik sering tidak siap PR dan sering mengganggu temannya di dalam kelas. Berikut saya akan paparkan video pembentuk segitiga restitusi. Siapa nama kamu? Muhammad Dafa Pratama, Miss. Oke, Muhammad Dafa Pratama. Oke, Dafa, kamu kelas berapa? 8B, Miss. 8B. Oke, Miss mau tanya sama kamu. Kenapa kamu sering tidak mengerjakan PR? Nah, bukan hanya pelajaran Miss, pelajaran lain, guru yang lain juga sering bilang bahwasanya kamu sering tidak mengerjakan PR. Kenapa? Kasih Malas, alasan. Miss. Malas? Kenapa malas, Dafa? Apa kejadian di rumah? Main handphone aja. Oke. Sekarang Miss tanya sama kamu, tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang baik atau tidak? Nah, kamu tahu itu perbuatan yang tidak baik? Tahu. Jadi kenapa dilakukannya? Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, lalu nanti apa nilainya? Nggak ada kan? Gimana kalau kamu nggak kerjakan PR, nilai ujian kamu juga nggak ada, di sekolah, di kelas kamu juga sering buat onar sama teman-temanmu, kamu sering ganggu teman-teman kamu. Gimana? Mau nggak di kelas? Nggak kan? Oke. Sekarang Miss tanya, kamu sadari kalau itu kesalahan kamu? Ya. Sadari. Semua manusia pasti punya yang namanya kesalahan. Miss juga punya kesalahan, Bapak juga punya kesalahan. Tapi Miss tanya dulu sama kamu mau berubah apa enggak? Mau apa? Mau berubah. Apa yang kamu lakukan ke depannya supaya kamu bisa berubah? Jangan mau miss, tapi besok-besok melakukan hal yang sama. Tidak mengganggu teman lagi. Ya. Oke, ini kamu janji sama Miss. Bukan karena sama Miss, bukan karena sama guru-guru yang lain. Tapi kamu harus berubah dari diri kamu sendiri, Rafa. Paham? Kamu udah kelas 2 loh. Paham? Kamu berubah dari diri kamu sendiri. Paham? Nggak harus marah-marahin. Jangan sampai tunggu dimarahin. Ya, Pak? Jadi, Pernah mengerjakan PR. Saya merasa senang dan dinasehati sama Miss Maria. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Dari kedua kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta menemukan solusi permasalahannya. Terima kasih.